awalnya ini emang dari tadinya ini rumah perusahaan, cuman dibentuknya seperti keseragaman rumah ini jajarannya seperti hadap-hadapan itu gitu. Jadi dibilangnya kalau seperti bangunan seperti ini itu dibilangnya rumah Tokyo, kampung Tokyo. Salah satu tempat yang wajib dikunjungi bagi kita untuk berlibur adalah Desa Malani. Dengan keindahan alam dan keramahan warganya, dijamin Anda tidak akan menyesal. Desa ini terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Perjalanan kita dimulai dari Buaran, Jakarta Timur, lalu menuju kawasan Bogor dengan waktu tempuh kurang lebih 4 jam. Perjalanan ke Desa Malani susah gampang, karena akses jalan menuju desa ini cukup susah dan belum ada perbaikan dari pemerintah. Sesampainya kita di Desa Malani, kita melihat ciptaan Tuhan yang begitu indah, karena letak Desa Malani dihampit antara beberapa gunung, dan kita juga disambut hangat oleh masyarakat Desa Malani. Masyarakat Desa Malani memang terkenal sangat ramah jika ada pengunjung yang datang ke sini. Mau berdoa. Engket eta, sok ada. Malu, oh iya. Lumayan apaan? Desa Malani ini sering dijuluki sebagai Kampung Tokyo. Bukan karena penduduk warga Jepang ya, penduduk Desa Malani adalah asli pribumi. Disebut Kampung Tokyo karena di desa ini memiliki struktur bangunan rumah seperti rumah-rumah Jepang. Oleh karena itu, disebutlah rumah Tokyo. Lalu kita menghampiri ketua RT desa untuk lebih tahu sejarah Kampung Tokyo yang bernama Bapak Basri. Kalau awalnya ini emang dari tadinya ini rumah perusahaan, cuman dibentuknya seperti keseragaman rumah ini jajarannya seperti berhadap-hadapan itu gitu. Jadi dibilangnya kalau seperti bangunan seperti ini itu dibilangnya rumah Tokyo, kampung Tokyo. Ini bangunan ini dibangunnya 1990, Pak. Udah pernah dibenerin atau gimana gitu? Kalau menurut pengalaman saya ini nyampe sekarang emang belum. Karena warga nggak boleh membongkar tanapi membangun sendirian. Tanpa seizin dari yang punya. Kalau untuk pribadi emang ada itu, cuman nggak dibolehkan kan? Berarti memang harus izin dulu sama pemilik. Iya. Dan belum tentu pemiliknya itu mengizinkan. Iya. Alasannya kenapa? Alasannya Apakah memang melestarikan bangunan ini atau gimana? kalau secara umum itu enggak. Cuman ini menyangkut perusahaan aja gitu. Pekerjaan utama itu mengambil pucuk teh, Pak. Itu setiap hari. Ada yang kerja babat-babat seperti gulma-gulmanya, itu rumput-rumputnya. Ada yang nyemprotnya gitu.
Masyarakat Desa Malani sendiri mempunyai satu pekerjaan, yaitu sebagai pemetik pucuk teh. Pemetikan pucuk teh dilakukan setiap hari pada pagi hari. Di Kampung Tokyo sendiri mempunyai acara untuk memperingati Hari Baru Islam dan acara yang disebut sedekah bumi, yang dimana hasil bumi dikembalikan ke bumi lagi untuk berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau adat-adat emang udah jadi tradisi, tapi kalau seperti mulud, kalau di kampung itu muludan dibilangnya, atau apa? Bulan-bulan seperti bulan Muharram itu suka dibilangnya kalau di kampung ini sedekah ke bumi gitu. Gitu, Pak. Ya kalau dari saya cuman Kampung Tokyo ini Desa Malasari, Kecamatan Nanggung khususnya. Jadi kedepannya ingin maju lagi gitu Pak. Dan dukungan dari pemerintahnya gitu. Mohon diperhatikan aja. Selain adat istiadatnya, Kampung Tokyo juga memiliki keindahan alam yang sangat indah. Contohnya adalah Curug Dombang dengan berdiameter 12 meter dan kemiringan 40 derajat. Lagi ngapain? Main apa? Mainnya main apaan? Sepedahan? Nggak ke curug main? Perjalanan menuju curugnya pun tidak begitu jauh dari Desa Malani. Hanya beberapa kilometer saja, Anda sudah bisa merasakan kesejukan di Curug Dombang. Bu, dadah. Ayo, dadah dong semuanya, dadah. Kampung Tokyo, desa tersembunyi dan kearifannya menjaga peninggalan sejarah di tanah Jawa. Dan oleh karena itu, kita harus bangga dan menjaga peninggalan yang ada di Indonesia.